Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Selamat sore kaum perkasa, selamat sore masyarakat Tulungagung dan Kediri Raya, santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngeranti Boyolali Tulungagung. Syukur alhamdulillah sore hari ini di hari ke-16 Ramadan 1444 Hijriah kita dapat dipertemukan dalam majelis yang mulia ini di zona Islami spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngeranti Boyolali Tulungagung. Selama Ramadan kaum perkasa kita hadir untuk Anda di 96,8 Perkasa FM. Sore hari ini zona Islami spesial Ramadan kembali disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngeranti Boyolali Tulungagung dengan kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin. Marilah kita bersama-sama simak zona Islami sore hari ini bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngeranti Boyolali Tulungagung. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan la yaumiddin. Alhamdulillah, para santri, para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore ini kita melanjutkan zona Islami Ramadan, kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah. Kita akan sampai kepada hikmah yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul ishrun, hikmah yang ke-20. Qala radhiyallahu an. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, At-talu dalilin ala kamali aklir rajul, sana'uhu ala akroni. Wa adallu dalilin ala tawaddu'ih, ridhahu bitakhir fi mautinin yastahiqu fihi taqdim. Wa adallu dalilin ala ikhlasihi adamul mubalah bi iskhatil khalqi fi jambil haqqi. Adallu dalilin ala kamali aklir rajul, bukti atau dalil yang paling menunjukkan ala kamali aklir rajul, atas kesempurnaan akal seseorang, sana'uhu ala akronihi, apabila dia mau memuji kepada kawan-kawan dekatnya. Jadi bukti yang paling menunjukkan atas kesempurnaan seorang lelaki atau seseorang, yaitu sana'uhu ala akronihi, apabila dia mau memuji kepada kawan dekatnya. Wa adallu dalilin ala tawaddu'ih, ridhahu bitakhir fi mautinin yastahiqu fi taqdim. Sementara bukti yang paling kuat yang menunjukkan atas tawaddu'nya seseorang, andap asornya seseorang, ridhahu bitakhir, apabila dia rela berada di belakang. Apabila dia rela berada di belakang, fi mautinin, di sebuah tempat, yastahiqu fi taqdim, yang sebenarnya dia berhak berada di tempat yang depan. Jadi dalil yang paling menunjukkan atas
tawaduknya seseorang itu apabila mestinya dia berhak di depan, tetapi dia rela ditempatkan di belakang. Wa adallu dalilin ala ikhlasihi. Adapun dalil yang paling menunjukkan, dalil yang paling kuat atas ikhlasnya seseorang, artinya melakukan hanya karena Allah. Apa dalil yang paling menunjukkan? Adamul mubalah bi iskhatil khalqi fi jambil haq. Dia tidak memperdulikan kemarahan makhluk ketika dia menyampaikan perkara yang benar. Artinya orang yang paling ikhlas beribadah kepada Allah aifi ubudiyatihi lillah. Jadi dalil yang paling menunjukkan ikhlasnya seseorang di dalam beribadah kepada Allah, apabila dia menyampaikan sesuatu yang benar, menyampaikan sesuatu yang hak, maka dia tidak peduli apakah orang lain itu tersinggung atau orang lain itu tidak senang, dia tidak peduli. Yang penting dia menyampaikan sesuatu yang benar itu hanya berharap mendapat ridho Allah. Yang penting niatnya hanya mencari ridho Allah, dia tidak peduli apakah ketika dia menyampaikan sesuatu yang benar itu masyarakat atau makhluk ini tidak suka atau bagaimana, dia tidak peduli. Maka itu menunjukkan dalil yang paling kuat atas ikhlas seseorang. Hikmah yang ke-20 ini 3 kalimat, ya, 3 ungkapan. Tapi ini kalau kita kaji mendalam ini panjang sekali. Coba kita kupas bersama-sama. Imam Haddad memberikan 3 tanda, tanda orang yang mulia. Yang pertama, tanda kesempurnaan akal. Tanda kesempurnaan akal itu apa? Kata Imam Haddad, tanda kesempurnaan akal. Jadi tanda yang paling kuat kesempurnaan akal seseorang, sana'uhu ala akronihi, apabila orang tersebut mau memuji kepada teman-temannya, kepada kawan-kawannya. Jadi ini merupakan tanda kesempurnaan akal. Kenapa? Fa innar rajul innama yuhibbu ayyamdaha syaikhahu aw man huwa a'la minhu rutbatan. Sebab tabiat manusia itu, karakter atau tabiat manusia itu tabiat umum ini ya. Tabiat umum manusia niku hanya seneng memuji kepada gurunya, memuji kepada orang yang derajatnya lebih tinggi dari dia. Itu karakter manusia. Jadi lebih seneng ketika memuji gurunya atau memuji orang yang lebih tinggi daripada dia. Wala yuhibbu ayyamdaha aqranahu alladzina rafaquhu au ashiruhu ghaliban. Dan watak atau tabiat manusia niku boten demen muji kepada teman-temannya, muji orang-orang yang sepadan dengan dirinya, meskipun teman-temannya itu punya kelebihan. Karakter menungso niku mboten gelem muji kepada orang yang sepadan dengan dia. Kenapa? Liimkani muzahatihim alaihi fima lahu minal mazaya wal fadl. Karena mungkin dia merasa bisa ngimbangi temannya itu. Dia bisa ngimbangi temannya tersebut dalam keutamaan atau kelebihan. Nah,
Jadi ini karakter asli dari manusia. Tabiatnya manusia itu secara umum senang muji kepada orang yang lebih tinggi, muji kepada guru, muji kepada orang yang lebih tinggi, dan tidak senang muji kepada orang yang sepadan. Itu rata-rata mboten demen. Nah, fa idza kana yamdahu aqranahu fadlan man huwa adna minhu martabatan alal fadlil ladzi fazu bihi faqad kamula aqluhu. Sehingga ketika orang itu mau memuji kepada temannya, teman yang sepadan, atau bahkan memuji kepada orang yang derajatnya di bawahnya, disebabkan orang tersebut itu melakukan sesuatu kemuliaan, maka sungguh faqad kamula aqluhu, maka berarti orang yang mau memuji itu sempurna akali. Kenapa kok sempurna akali? Haitsu a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Karena orang yang memuji temannya yang berprestasi, orang yang memuji adik kelasnya yang berprestasi, itu berarti dia telah memberikan setiap orang pada haknya. Ya, meskipun dia itu temanku karena dia lebih punya prestasi, saya memujinya karena prestasi ini. Oh, ini berarti sempurna akali. Atau bahkan kepada adik kelas, orang yang di bawah kita, tapi orang yang di bawah kita niku berprestasi, maka kalau kita sempurna akali, kita akan memujinya meskipun dia di bawah kita. Itu adalah tanda kesempurnaan akal seseorang. Tapi kebanyakan manusia kalau adik kelasnya berprestasi mboten muji, ndak mau memuji, gengsi, wong dek sak ngesorku kok. Lah begitu. Lah tapi orang yang sempurna akalnya mboten. Orang yang sempurna akalnya, dia akan memberikan kepada setiap orang haknya. Wa anzalahu fi manazili, dia akan menempatkan orang itu sesuai dengan tempatnya. Wa tayaqqan annal fadla biyadillah, dan dia yakin keutamaan itu di tangan Allah. Yu'tihi man yasha, Allah akan memberikan keutamaan itu kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi begini, tanda yang paling kuat akan kecerdasan, kesempurnaan akal seseorang apabila dia itu mau memuji kepada siapapun orang yang berhak dipuji, meskipun dia adalah adik kelasnya, meskipun dia sebawahnya. Tetapi ketika meskipun adik kelas, tapi kalau dia punya prestasi, maka kita memujinya. Berarti ketika kita memuji ngoten niku, gelem muji neng gene wong sing di bawah kita atau sepadan dengan kita karena prestasi yang dicapainya, maka berarti sempurna akal kita. Tapi kalau kita itu kepada adik kelas yang punya prestasi kita sama sekali tidak memujinya, wis nganggep cuek, alah aku ngono ya iso, dia di bawah saya, bahkan begitu. Oh, berarti akal kita ini ndak patek sempurna. Ya, ndak patek sempurna. Jadi artinya orang itu kalau mau memuji gurunya itu biasa. Memang harus begitu. Orang itu kalau mau memuji kakak kelasnya, orang yang lebih tinggi daripada dia, biasa itu. Tapi orang yang luar biasa, orang yang punya akal sing sempurna, dia mau memuji orang yang di bawahnya ketika orang yang di bawahnya ini mendapatkan prestasi, atau bukan di bawahnya tapi sejajar. Memuji kepada orang yang sejajar dengannya
ketika dia dapat prestasi. Nah, kemauan mau memuji orang yang sepadan atau bahkan di bawahnya karena prestasi, ini menunjukkan kesempurnaan akalnya. Itu luar biasa, luar biasa. Maka kalau kita ingin jadi orang yang luar biasa, bagaimana? Kita harus memuji kepada orang yang sepadan dengan kita atau di bawah kita sekalipun, ketika orang tersebut mendapatkan prestasi, kita puji. Ya. Kenapa? Karena prestasi ini sebenarnya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang diberi prestasi berarti dia diberikan kemuliaan oleh Allah. Maka yang kita puji dari sudut pandang ini, dia diberi kemuliaan oleh Allah meskipun status sosialnya mungkin dia di bawah saya, meskipun istilahipun lebih lama saya mondoknya, tapi dia adik kelas saya, dia punya prestasi yang hebat, yang luar biasa, saya kagum kepadanya. Itu hebat orang ini ya, sebab orang umum itu biasanya hanya mau memuji, senang memuji kepada orang yang lebih tinggi. Maka saya katakan, kita memuji guru kita itu biasa, bukan yang hebat. Itu bukan tindakan yang hebat. Ada seseorang memuji gurunya, itu biasa, bukan hebat, wajar, itu wajar. Orang memuji kepada orang yang lebih tinggi derajatnya daripada dia meskipun bukan gurunya, itu juga biasa, wajar, memang seharusnya begitu. Tapi yang luar biasa, yang hebat itu bagaimana? Yang hebat itu manakala seseorang mau memuji kepada orang yang sepadan, bahkan memuji kepada orang yang di bawahnya, tetapi ketika dia mendapatkan prestasi, kok dia mau memuji? Oh, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan akalnya, menunjukkan kesempurnaan akalnya. Oleh karenanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antun zilan nas manazilahum. Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau memerintahkan, Kanjeng Nabi memerintahkan agar seseorang itu bisa menempatkan manusia pada tempatnya. Maksudnya dos pundi? Maksudnya apabila meskipun dia adik kelas kita, ibaratnya begitu ya, meskipun mondoke luwih suwi aku, tapi Masya Allah adik kelasku ini berprestasi luar biasa, dia lebih alim daripada saya menghormatinya. Itu perintah Nabi Muhammad SAW, tempatkan manusia sesuai dengan tempatnya. Kalau memang dia orang yang mulia, meskipun status sosialnya dia di bawah kita, kalau dia adalah ahlul ilmi, maka hormati dia. Jangan memandang, oh itu adik kelas saya, iku adik kelasku, alah aku ngone ya iso. Jangan begitu ya. Ini orang yang sempurna akalnya begitu. Tapi orang yang sombong kebalikannya. Orang yang sombong itu tidak mau melihat prestasi dari orang yang berada di bawahnya. Wong sing sombong itu orang yang tidak punya kemuliaan, orang yang akalnya tidak sempurna. Itu ketika memandang siapapun di bawahnya status sosialnya, senajan dheweke wong alim, wong pinter, wong sukses, kalau dia status sosialnya di bawahnya, ya sudah, saya tidak akan menghormati wong dia status sosiale sugih aku paribasan, pangkat aku dan seterusnya. Dia tidak mau menghormati. Inilah orang yang tidak punya kemuliaan. Makanya Imam Haddad memberikan nasihat kepada kita, dalil yang paling kuat yang menunjukkan sempurnanya akal seseorang
manakala dia mau memuji kepada teman-teman dekatnya ketika dapat prestasi, atau bahkan memuji kepada orang yang di bawahnya ketika dapat prestasi. Ini artinya dia menempatkan setiap orang pada tempatnya. Maka ini menunjukkan kesempurnaan akal orang tersebut. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang berakal. Amin, Allahumma amin. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkiasa FM. Kiam Perkiasa, marilah kita bersama-sama lanjutkan kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah bersama dengan Kiai Muhammad Muhsin dalam program Zona Islami Spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Keranti, Boyolangu, Tulungagung. Kita teruskan kajian Hikam pada hikmah yang ke-20. Wa adallu dalilin ala tawaddu'i ridhohu bitakhir fi mautinin yastahiku fihi takdim, ya. Kemudian Imam Haddad mengatakan bukti yang paling kuat atau dalil yang paling kuat atas tawaduknya seseorang. Tawaduk niku rendah diri, andap asor. Tanda yang paling kuat yang menunjukkan bahwa orang itu tawaduk apa? Ridhohu bitakhir fi mautinin yastahiku fi takdim. Apabila orang tersebut ridho, rela berada di belakang, berada di akhir, yang sebenarnya dia berhak berada di depan. Artinya ini dalam satu contoh majalis mahafil. Misalnya orang yang terpandang ustadz, ustadz. Biasanya kalau ustadz atau tokoh itu kalau di pengajian itu berada biasanya di dekek nenggon ngarep, ngaten nggih, di dekek nenggon ngarep. Nah itu haknya, berhak didekek nenggon ngarep. Kenapa? Karena tokoh. Kemudian mungkin karena terlambat datang. Karena terlambat datang, akhirnya dia duduk di belakang. Ya, duduk di belakang. Atau mungkin karena panitianya ndak kenal. Panitiane mboten kenal lek dheweke tokoh. Akhirnya karo panitiane dilingguhne neng buri, ditempatkan di belakang. Mestinya kalau panitianya tahu, mesti dia akan ditempatkan di depan karena tokoh. Maka kalau orang si tokoh ini ketika ditempatkan di belakang, tidak di depan, padahal dia berhak di depan, wong dia tokoh. Ketika dia ditempatkan di belakang, dia kok rela, ndak ngresulo, nggih, ndak nesu-nesu, maka ketahuilah berarti tokoh ini benar-benar tawaduk. Dia tawaduk. Tanda yang paling kuat orang itu tawaduk adalah ketika meskipun dia berhak ditempatkan di depan, tetapi dia rela ditempatkan tidak di depan, mungkin di belakang. Jadi itu menunjukkan tawaduknya seseorang. Kalau orang itu sombong mesti nesu-nesu wis. Tidak tahu ini panitianya, saya siapa? Saya ini tokoh. Wes, itu. Jadi wong lek sombong ngono. Ketika mestinya dia itu ditempatkan di depan karena tokoh, tetapi panitiane ndak kenal misalnya. Utawa ndak eruh panitiane kalau itu tokoh. Akhirnya oleh panitianya dia ditempatkan di belakang. Kok dia itu nerima? Maka subhanallah, ini menunjukkan bahwa orang ini benar-benar orang yang tawaduk, orang yang andap asor. Nah, pengertian tawaduk niku napa? Wa tawaduk huwa idharu tanazzul an martabatihi. Yang dimaksud tawaduk itu adalah menampakkan merendah dari derajatnya, memperlihatkan lebih rendah daripada derajatnya. Jadi orang yang mungkin derajatnya misal 7, level 7, ngaten nggih.
tapi dia menampakkan wis gawe teluwe. Berarti ada 4 derajat yang disembunyikan. Itu namanya tawadhu. Jadi tawadhu itu menampakkan lebih rendah daripada derajatnya. Itu asli tawadhu, andap asor. Kemudian ridhohu bitakhir, tanda yang paling kuat yang menunjukkan orang itu tawadhu, dia itu rela tidak diutamakan, rela ditempatkan di belakang, rela ditempatkan di belakang. Tapi relanya ini min ghairi tasannu, ora kok digawe-gawe. Tapi kalau ada orang ya tokoh kemudian dheweke sengaja manggon neng mburi karo panitiane wis diparani mau ditempatkan di depan, tapi dia ndak mau. Dia pengen lingguh neng mburi. Kalau niatnya ini adalah golek perhatian, itu malah sombong itu. Ya gayane tok-tok tawadhu tapi sebenarnya napa? Sombong. Jadi ada tokoh. Kemudian panitianya mempersilahkan di depan, diajak ke depan. Mestinya dia manut. Kok dia memilih wis kula tak lesian teng mriki mawon lingguh. Lah, kalau memang niat hatinya melakukan itu tasonno gai-gai mergo syuting aku ben engko lek lingguh nang ngisor ngene kan ketok tawadhuke. Dadi tawadhu kok digawe-gawe. Ini justru malah orang sombong nggih. Makanya rela ditaruh di belakang itu min ghairi tasonno, ora krana napa? Ora krana gawe-gawe. Memang aslinya wis memang aslinya, jadi ora kok diniati golek perhatian, mboten. Bali ajli annahu yara nafsah ahqar min ghairihi, bahkan dia itu memandang bahwa dirinya itu lebih rendah daripada orang lain. Ngoten. Dia lebih rendah daripada orang lain, dan ini pandangan orang tawadhu kan begitu. Wong sing tawadhu itu melihat dirinya banyak kesalahan, memandang orang lain banyak keutamaan, memandang dirinya lebih rendah daripada orang lain. Itu tawadhu. Mula Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau mengatakan idza ra'aitar rajul fa'taqid annahu khairun minka. Kalau kamu bertemu dengan orang, tuturono hatimu bahwa orang yang kamu lihat itu lebih baik daripada kamu. Ini cara supaya kita bisa tawadhu, atine iku ditoto. Jadi nek kita petuk karo wong, yakinilah orang yang kamu temui lebih baik daripada kamu. Kalau kamu ketemu dengan orang yang lebih tua umurnya, nek petuk karo wong sing luwih tua umure, sawangen ibadai tok sawangen. Jadi begini cara pandangnya, orang itu lebih tua daripada saya, umure luwih akeh, berarti ibadahnya juga lebih banyak, berarti dia lebih baik daripada saya. Ngono tok. Berarti orang lebih tua ini lebih baik daripada saya. Itu cara pandangnya begitu. Lalu kalau kita bertemu dengan orang yang lebih muda, wong sing luwih enom daripada kita, sawangen dosane, sawangen salai. Ngene carane, cara pandangnya begini. Orang itu lebih muda dari saya, umure luwih titik, berarti dosane luwih titik daripada saya, berarti dia lebih baik daripada saya. Ngono tok sudut pandangnya. Kalau kita bertemu dengan ahlul ilmi, wong alim, maka cara pandangnya dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Dia diberi ilmu. Ilmu itu adalah nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada dia, tidak diberikan kepada saya. Berarti dia orang alim itu lebih mulia dari saya. Bahkan kalau kita bertemu dengan orang yang maksiat sekalipun,
ati kita sudut pandangnya ngene. Orang itu sekarang maksiat karena belum dapat hidayah. Aku ndak maksiat karena aku wis oleh hidayah. Tapi saya ndak tahu bagaimana sebulan berikutnya. Bagaimana keadaan ketika sakaratul maut. Bisa saja yang sekarang maksiat karena belum dapat hidayah, dia sebelum meninggal dapat hidayah sehingga dia jadi orang yang baik. Dan bisa saja kalau saya sombong, hidayahku akan dicabut oleh Allah sehingga saya jadi orang yang buruk. Makanya orang yang tawadhu itu memandang orang tidak pernah merasa lebih baik, tidak pernah. Bahkan kepada orang yang maksiat sekalipun dia tidak merasa lebih baik. Belum tentu saya lebih baik daripada dia. Bahkan para ulama dulu itu ketika memandang, bahkan memandang anjing itu loh, nyawang anjing itu tidak merasa lebih mulia daripada anjing. Ulama, orang-orang dulu, orang mulia itu mengatakan ketika bertemu dengan anjing, mengatakan, wahai anjing, belum tentu saya lebih mulia daripada kamu. Belum tentu. Letak kemuliaan besok, kalau ternyata besok di akhirat di Siratal Mustaqim aku bisa selamat anjing, berarti aku lebih mulia daripada kamu. Tapi kalau ketika melewati Siratal Mustaqim aku tidak selamat wahai anjing, aku terjegur kepada di neraka, berarti engkau lebih mulia daripada aku. Ini para ulama seperti itu. Orang-orang mulia cara pandangnya ngoten, bahkan karo anjingnya loh. Itu tidak merasa dia lebih mulia. Sebab kemuliaan yang sebenarnya adalah indallah, di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaan kita di sisi Allah Ta'ala. Nah, maka kata Imam Haddad, tanda yang paling kuat menunjukkan sikap tawadhu seseorang apabila mestinya dia berhak ditempatkan di depan, kok kemudian dia rela ditempatkan di belakang, dia kok rela ndak ngresulo, maka subhanallah ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan tawadhunya seseorang. Tapi yang jelas dia milih berada di belakang bukan karena golek perhatian. Sebab kadang enek loh ya, wong sombong tapi ketoke tawadhu, mergo ngerti dia tokoh. Kemudian ketika datang di sebuah majelis pengajian misal, orang-orang tahu kalau itu tokoh, kemudian dia lebih memilih misalkan apa? Lebih memilih di belakang dengan tujuan apa? Supaya dianggap wah iki tawadhu luar biasa. Ngetok nih kalau dia tawadhu, ini justru tidak bagus kalau begitu. Makanya kalau kita jadi misalkan tokoh datang di tempat pengajian lalu panitianya memuliakan kita di tempat yang ditempatkan di depan, maka ya kita manut saja sudah. Tapi mbok menawa panitiane lali utawa nggone wis bek, nggone ning ngarep pun bek, ngoten ya. Enek nggon mung ning mburi ya wis awake dhewe meskipun tokoh duduk di belakang saeneke. Itulah orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu orang yang seperti itu, dan dalam pandangannya dia tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita, tawadhu adalah hati, maka semoga Allah jadikan hati kita hati yang penuh tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan Karim energi penuh berkah bersama 96,8 Perkiasa FM. Kaum Perkiasa, marilah kita bersama-sama lanjutkan kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah dalam program Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin. Ya, kita lanjutkan kajian Hikam pada hikmah yang ke-20. Kemudian terusnya nasihat, adallu dalilin ala ikhlasihi. Adapun dalil yang paling menunjukkan atas ikhlas seseorang, ya, atas ikhlas seseorang di dalam beribadah kepada Allah, dalil yang paling nyata, dalil yang paling kuat
yang menunjukkan bahwa orang itu ikhlas di dalam ibadah kepada Allah nopo? Adamul mubalat bi iskhatil khalqi fi jambil haq. Ketika dia menyampaikan sesuatu yang benar, dia tidak takut orang lain itu, orang yang mendengarkan itu marah, tidak takut. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu yang benar, sesuatu yang hak, maka dia tidak peduli orang lain memujiku atau mencaci maki aku, ora peduli. Sing penting aku nyampe nih perkara sing bener. Maka orang seperti ini loh sempurna ikhlasi. Orang yang paling menunjukkan dalil yang paling menunjukkan akan keikhlasan seseorang itu. Nah, maka faman lam yaro fi ibadatihi illa ridhal wahidil qahar walam yubali fiha bisukhtil akhyar fahuwa minal mukhlisin al akhyar. Faman lam yaro, barang siapa yang tidak melihat di dalam ibadah yang dilakukan, dia tidak melihat kecuali hanya mencari ridhonya Allah yang maha agung, walam yubali fiya bisukhtil akhyar, dan dia tidak memperdulikan tidak memperdulikan kemarahan orang lain, kemarahan manusia, dia hanya mencari ridho Allah, maka bagaimana? Fahuwa minal mukhlisin al akhyar. Maka orang ini adalah orang yang termasuk golongane orang-orang ikhlas yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ikhlas yang menjadi pilihan Allah itu dia melakukan ibadah, melakukan sesuatu hanya karena mencari ridho Allah. Dia menyampaikan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik hanya mencari ridho Allah, bukan mencari pujian orang, bukan mencari senenge wong, tidak. Dia melakukan atau menyampaikan sesuatu yang hak hanya mencari ridho Allah. Sehingga biasane wong sing ikhlas ketika dia menyampaikan sebuah ilmu, yang penting ilmu disampaikan, meskipun orang yang mendengarkan mungkin tidak suka, tidak peduli. Mungkin contohnya nopo? Contoh misalkan masyarakat di daerah situ sering melakukan maksiat, sering ninggal ke sholat, ngoten nggih. Lalu ada seorang ustadz menyampaikan ilmu tentang kewajiban sholat. Meskipun kalau dia menyampaikan ilmu tentang kewajiban sholat, mungkin wong-wong sing ra salat pegel, ndak peduli. Sing penting ini menyampaikan sesuatu yang hak, mencari ridho Allah. Meskipun orang yang mendengarkan paribasan boten remen, dia ndak peduli sudah. Karena yang aku cari hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dalam dakwah harus begitu, sehingga orang itu tidak peduli. Kalau untuk menyampaikan sebuah kebenaran, dia tidak peduli orang lain itu seneng ataupun benci, tidak peduli. Makanya dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga begitu. Ketika Kanjeng Nabi itu awalnya orang yang paling dicintai oleh orang Arab, Kanjeng Nabi. Tapi ketika Kanjeng Nabi mengajak kepada iman, mengajak meninggalkan menyembah berhala yang menjadi sesembahan orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu, baru Kanjeng Nabi dimarahi, nesu. Wong-wong sing nyembah patung, nyembah berhala niku marah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu ngutik-ngutik berhalanya. Tapi Kanjeng Nabi apakah kemudian beliau tetap akhirnya Kanjeng Nabi tidak menyampaikan kebenaran? Tidak, Kanjeng Nabi tetap menyampaikan kebenaran. Meskipun banyak orang kafir Quraisy marah gara-gara itu, ya, maka sampai orang kafir Quraisy itu menawarkan kepada Kanjeng Nabi, istilahnya ngelobi, wahai Nabi Muhammad,
wahai Nabi Muhammad, saiki apa yang kamu minta wis tinggalkan dakwahmu. Tinggalno dakwahmu wahai Nabi. Awakmu ora usah dakwah ritek, ora usah ngelok-ngelok, ora usah napa mengajak masyarakat meninggalkan berhala-berhalanya. Karena itu sesembahane wis, ora usah kamu mengajak untuk mentauhidkan Allah. Ngono, itu orang kafir Quraisy. Wis kalau kamu mau tak nego iki awakmu gelem wahai Nabi, wis apa yang kamu minta, tahta, harta, wanita semuanya akan kami beri. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Ketika ditawari ngono, ketika ditawari wis Nabi ora usah awakmu nyampe nih sesuatu kebenaran, ndak usah kamu sampaikan dakwah, ndak usah kamu berdakwah sudah. Lek awakmu pengen bondo, tak paringi bondo. Kami semua siap menjadikan kamu wong sing paling sugih. Tapi kalau kamu pengen tahta, ya, akan kami buatkan istana untukmu dan seterusnya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW lalu mengatakan, apa jawab Nabi? Wahai manusia, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan diletakkan di tangan kiriku, agar aku menghentikan dakwah ini, demi Allah aku tidak akan menghentikannya. Aku tidak akan menghentikannya sampai Allah sendiri yang memberikan keputusan. Subhanallah. Itu masyhur di dalam kitab-kitab sirah Nurul Yakin disebutkan. Itulah dakwah Nabi. Makanya itu gambaran ikhlasi Kanjeng Nabi seperti itu. Sempurnane ikhlasi Nabi ketika menyampaikan sesuatu yang benar, wis mboten peduli lah enek wong tersinggung wis bene. Sing penting tugas dai itu ketika menyampaikan sing penting sing lemah lembut nggih. Tapi kok dene ngono kok panggah enek wong sing ra demen, sudah silahkan. Kamu ndak suka silahkan. Sing penting aku golek ridhane Allah. Maka orang yang seperti ini menunjukkan sempurnane keikhlasannya. Nggih, mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya juru-juru dakwah yang diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berkiasa, sebelum kita tutup zona istimewa spesial Ramadan dengan kajian kitab Hikam Al-Adadiyah pada sore hari ini, kita akhiri dengan kesimpulan dan juga doa yang akan disampaikan oleh Kiai Muhammad Anam Muhsin. Ya, kesimpulan dari apa yang kita bahas, hikmah yang ke-20. Pertama, dalil yang paling menunjukkan akan sempurnanya seseorang itu apabila seseorang tersebut mau memuji orang yang berprestasi. Meskipun orang yang berprestasi itu statusnya di bawahnya atau bahkan sejajar, tapi kok dia punya prestasi dipuji. Itu artinya menempatkan setiap orang pada haknya. Maka ini menunjukkan kesempurnaan akal seseorang. Yang kedua, dalil yang paling kuat menunjukkan tawadhu, sifat rendah dirinya seseorang apabila mestinya dia ditempatkan di tempat yang depan, lalu dia rela ditempatkan di tempat belakang. Ya, yang jelas, yang penting dia rela menempati tempat yang belakang ini itu bukan karena cari perhatian, bukan, tapi memang karena dia merasa bahwa dia lebih rendah daripada siapapun, maka dia orang yang paling tawadhu. Kemudian dalil yang paling kuat menunjukkan ikhlas seseorang ketika orang itu berdakwah, menyampaikan sesuatu kebenaran, dia hanya mencari ridho Allah, tidak peduli orang-orang itu bedemen apa mboten, orang-orang itu aplos apa ndak, dia ndak peduli. Yang penting dia telah menyampaikan sesuatu yang benar, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.
Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina, Allahumma a'inna ala dzikrika syukur husni ibadatik, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkiasa baru saja kita simak Zona Islami Spesial Ramadan edisi hari ini 16 Ramadan 1444 Hijriah dengan kajian kitab Hikam Al-Ardiyah bersama dengan Kiai Muhammad Anang Muhsin, pengasupan pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolali Tulungagung. Saya Danang Prayogi bersama dengan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.